Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa arsyadana wa 'allamana wa waffaqana, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yusalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, tempat yang dibina oleh para ulama-ulama besar, para wali-wali besar, para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sungguh Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu muallima, aku diutus oleh Allah Ta'ala muallim, sebagai pengajar, pembawa ilmu. Dan Rasulullah menyatakan, al-ulama warathatul anbiya, mereka para pemangku ilmu, para ulama, mereka adalah para ahli warisnya nabi-nabi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel, ulama-ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Dan Al-Imam Syafi'i mengatakan, seandainya mereka para ulama billah, mereka bukan para wali-wali, berarti Allah enggak punya wali di muka bumi. Innallaha la yattakhidh waliyan jahilan, in ittakhadha la'allamah. Allah tidak mengangkat orang jahil sebagai wali. Kalaupun ada orang jahil menjadi wali, pasti diajarkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maha suci Allah Taala yang maha mampu memberikan ilmu baik dengan usaha ataupun ladunni, sebagaimana Allah Taala nyatakan, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita, Nabi Muhammad, nabi yang paling agung di antara sekalian nabi-nabi dan para rasul. Allah tidak menciptakan nabi yang lebih mulia melebihi Nabi Muhammad, rasul yang lebih agung melebihi Nabi Muhammad, sehingga para rasul yang jumlahnya lebih dari 300 orang, para nabi yang jumlahnya lebih dari 120.000 orang. Dan di antara para nabi yang paling mulia adalah para rasul. Di antara para rasul, maka yang kita wajib ketahui bitafsil 25 rasul tersebut. Kemudian juga di antara mereka yang paling agung, yang paling mulia, ulul azmi minar rasul. Siapa mereka? Hum sadatuna, mereka adalah para teladan kita, para rasul, para mursalin tersebut. Sadatina Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh. Dan yang paling afdal, yang paling agung di antara semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anish higagi, makhluk yang paling afdal secara mutlak Nabi kita Muhammad. Yang berkeyakinan beda, ya berarti dia keluar daripada jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, yang paling afdal. Surga haram dimasuki oleh nabi manapun sebelum Nabi Muhammad. Dan enggak boleh ada umat nabi manapun yang masuk ke dalam surga sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Sebab nabi kita nabi yang terbaik. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwasanya ana hazzukum minal anbiya wa antum hazzi minal umam. Aku adalah jatah kalian, jodoh kalian dari para nabi-nabi. Tiap para nabi-nabi punya jodoh dengan umat tertentu. Tiap umat dia juga berjodoh dengan nabi tertentu. Maka jodohnya kita adalah Nabi Muhammad.
dan jodohnya Nabi Muhammad dari umat adalah kita. Sungguh kita beruntung karena Nabi yang diutus kepada kita Nabi yang terbaik. Dan sungguh kita menjadi mulia karena Rasul yang diutus kepada kita Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad, hingga kita menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Artinya Allah Ta'ala tidak mengeluarkan fil basyariyah umat yang lebih mulia dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Sampai apabila Rasulullah Rasul yang paling mulia, maka kita nih akidah ahli sunnah wal jamaah juga menyatakan Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, dan sahabat nabi-nabi. Nabi Nuh punya sahabat, Nabi Ibrahim punya sahabat, Nabi Musa punya sahabat, Nabi Isa punya sahabat, kaum Hawariyin. Sahabat Nabi yang paling mulia adalah sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad lebih mulia dari sahabatnya Nabi Isa. Sahabat Nabi Muhammad lebih mulia dari sahabatnya Nabi Musa, lebih mulia dari sahabatnya Nabi Ibrahim, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tiap umat ada ulama-ulamanya, dan ulama-ulama yang terdahulu dibandingkan ulamanya Nabi Muhammad, ulamanya Nabi Muhammad lebih mulia daripada ulama nabi-nabi yang lain. Sampai disandingkan oleh Rasulullah, ulama ummati, ulama umatku keambiya Bani Israel, bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Cuma saja mereka tidak diturunkan wahyu. Subhanallah. Dan begitu juga wali-wali dari kalangan Nabi Muhammad lebih agung, lebih mulia dari aulia dari kalangan umat nabi-nabi yang lain. Sehingga para aulia dari umatnya Rasulullah, dari umat yang terdahulu, banyak para wali-wali, banyak para wali-wali, banyak para solihin, banyak para ulama, dan kita diperintahkan untuk cinta kepada mereka, untuk hormat kepada mereka, untuk respek kepada mereka, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memuliakan, mengagungkan para wali-wali dari umat yang lain. Sehingga bagaimana ditanamkan hal ini oleh Rasulullah di hati para sahabat. Berapa banyak Nabi bercerita tentang para aulia dari kalangan Bani Israel. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala bercerita bukan cuma para nabi-nabi yang terdahulu, tetapi para wali-wali dari umat yang terdahulu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahf, mereka adalah dari umatnya Nabi Isa. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Jadi kalau ada orang besar antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, maka mereka adalah para aulia, para wali-wali dari umatnya Nabi Isa. Siapa? Ashabul Kahf. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Ashabul Kahfi, nahnu nagussu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kami mengkisahkan kepada engkau. Siapa yang mengisahkan? Allah. Jadi kalau bahasanya kita, yang ngajarin baca managib wali Allah, ya kan? Allah menceritakan managib. Manggaba dari managibnya para Ashabul Kahf, sekelumit dari kisah mereka diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kisah wali-wali dari Bani Israel, Allah yang menceritakan. Bahkan bagaimana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menceritakan keluarga nabi-nabi. Diceritakan keluarganya Nabi Musa, diceritakan keluarganya Nabi Isa, bahkan diceritakan keluarganya wali yang bukan nabi, bukan rasul. Keluarga siapa? Keluarga Imran. Sampai Al-Quran itu asmaul Quran tauqifiyah, nama-nama Al-Quran tauqifiyah. Surat namanya surat Al-Imran, surat keluarganya Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul. Al-Mu'tamad kalau Imran itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi ditanamkan di dalam hati kita cinta, respek dan hormat kepada keluarganya Imran. Katakanlah keluarganya Isa, la keluarganya Imran. Keluarga Isa
nggak ada di Quran keluarga Isa, nggak ada surat namanya keluarga Musa, tapi adanya di dalam Al-Quran keluarga Imran. Subhanallah, maknanya bukan keluarganya Musa lebih kecil daripada keluarganya Imran, tidak, sebab keluarganya Imran adalah masih keturunannya Nabi Musa, masih keturunannya Sayyidina Harun, saudaranya Nabi Musa. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'ah sau'in wa makanat ummuki baghiyya. Itu ahli tafsir bilang bahwasanya Maryam ini adalah keturunan dari Harun, Masya Allah, dari keluarganya Nabi Musa juga. Tetapi ditanamkan cinta kepada keluarga wali-wali, apalagi keluarganya nabi-nabi, sehingga di dalam kisah yang unik tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan keluarganya Imran, seorang wali, dan bagaimana diceritakan ucapan dan nazar istrinya Imran. Di dalam surat ini, bahkan di dalam Al-Quran, nggak disebut satu kata pun ucapan Imran. Yang disebut ucapannya istrinya Imran. Idgalat imra'atu Imran. Nggak dibilang idgal Imran, Imran yaqul kada, Imran gala kada. Imran nggak disebutkan dia ngomong apaan. Tetapi yang banyak bicara istrinya Imran. Ya, jadi jangan kaget, jangan heran kalau perempuan banyak bicara. Jangan heran, jangan kaget kalau perempuan banyak bicara. Kalau kita mau punya istri yang nggak banyak bicara, ya bukan istri namanya, bukan istri namanya, itu suami namanya. Itu namanya suami. Tapi kalau apa namanya yang banyak bicara segini, Sayyidina Imran, istrinya beliau waliyah salihah, sampai ucapannya dinukil oleh Allah Ta'ala, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya wanita mau bicara seperti ucapan istrinya Imran, mau doa seperti istrinya Imran, mau niat seperti istrinya Imran, mau nazar seperti istrinya Imran. Dan tidak ada orang besar, melainkan pasti di balik sosok besar tersebut ada wanita-wanita istimewa, ada wanita-wanita agung. Di balik Sayyidina Isa, mulai dari neneknya dulu disebut, istrinya Imran, kemudian baru putrinya Imran, Maryam, baru Nabi Isa. Subhanallah, lahirnya Nabi Isa tersebut adalah berkat doa dan nazarnya dari istrinya Imran. Idgalat imra'atu Imran, dia berucap, dia bernazar, dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berfikir khidmah apa yang akan dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah, hingga dia nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni, berfikir apa yang dia miliki dia nazarkan untuk Allah Ta'ala, untuk khidmat kepada Allah Ta'ala. Nggak taunya yang lahir perempuan, tapi agamanya Allah, nggak pernah rasis apalagi terhadap gender, nggak pernah mendiskriminasi kaum wanita ataupun ras tertentu ataupun suku tertentu ataupun warna kulit tertentu. Nggak memonopoli kebaikan hanya milik ras tertentu, gender tertentu, suku tertentu, warna kulit tertentu, tidak. Akan tetapi Al-Imam Allamatud Dunia Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, dalam Rasyafat beliau adalah murid kepada Imam Sahib Ratib Abdullah bin Ali Al-Haddad, penulis Nasaih Diniyah, kemudian juga Risalatul Muawanah, Ad-Da'watut Tammah, Al-Hikam, wah macam-macam karangannya beliau radhiyallahu anhu ardhah. Ada murid beliau Imam Allamatud Dunia Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, beliau bilang fa inna fayda fadlihi fin nasi jalla 'anit taghyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali falaysa yakhtassu bidhi ansabi wala bi ahlil jiddi wal aksabi bal faydu fadlim mun'imin wahabi fihi nisa yagsumna karijali. Anugerahnya Allah nggak bisa dibatasin oleh akal,
milik orang yang punya nasab, yang ningrat atau keturunan dari keluarga tertentu, dari fam tertentu, lah, dari warna kulit tertentu, suku tertentu, enggak. Untuk gender tertentu tidak. An-nisa yagsumna karijali dalam kewalian. Kalau dalam warisan, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki bagiannya double, 2 kali lipat dari bagiannya kaum wanita. Tetapi masalah keilmuan, masalah kewalian, laki-laki dan wanita dapat bagian yang sama. Dapat bagian yang sama. Terjadi dialog ratusan tahun yang lalu antara para wali-wali, antara Syekhah Sultanah Az-Zubaidiyah, Syekhah Sultanah Zubaidi itu berdialog dengan putranya Al-Imam As-Saggaf. Ini lebih dari 600-700 tahun yang lalu. Berkata dalam dialog mereka, masa iya dalam kewalian wanita mau membalap kaum laki-laki ibaratnya unta betina mau membalap unta jantan? Maka dijawab oleh Syekh Sultanah Zubaidiyah, waliyah salihah alimah, dia mengatakan unta betina dengan unta jantan, jangan heran mana yang lebih hebat. Itu beliau bilang, an-nagah tusabik al-jimal. Bagaimana mungkin unta betina bisa mengalahkan membalap unta jantan? Maka dijawab oleh beliau, al-himil bil himil wan nagah zadat 'alaiha al-laban wal 'iyal. Yang bisa dipikul oleh unta jantan bisa dipikul oleh unta betina. Barang yang bisa dipikul oleh unta jantan bisa dipikul oleh unta betina. Akan tetapi unta betina punya kelebihan, punya susu, punya anak. Unta jantan punya apa? Bisa mikul barang, betina juga bisa pikul barang, tetapi betina masih punya susu dan punya anak. Unta jantan bawa apa? Masya Allah, kecerdasan yang luar biasa. Sehingga Nabi SAW, beliau di masa 15 abad yang lalu menyuruh umat ini mengambil shelter dinihim dari mana? Dari Humaira, seorang wanita, Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Ambil shelter dinikum, ambil setengah daripada agama kalian dari Humaira. Masih kanak-kanak, belasan tahun, tapi bukan sembarang belasan tahun. Saat Rasulullah wafat, usia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha masih di bawah 20 tahun. Tetapi keilmuan dan anugerah Allah nggak bisa dibatasi oleh usia, satu, dan tidak dibatasi oleh gender, laki atau perempuan. Dan Islam yang menghapus diskriminasi macam itu. Sehingga bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan, ambil agama kalian, belajar dari ini. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Banyak senior sahabat mereka bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang Rasulullah. Pembesar-pembesar sahabat umurnya 3 kali lipat dari Siti Aisyah. Tetapi nanya kepada Siti Aisyah, banyak hal, ada hal yang mereka tidak ketahui kecuali dari Siti Aisyah jalurnya. Dan mereka bertanya kepada Siti Aisyah, dan saat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, mereka memanggilnya tuh, Aisyah, putriku. Enggak, padahal ini seumur cucunya. Tapi mereka memanggil Siti Aisyah, ya ummah, wahai ibunda. Kenapa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Islam ngajarin respect, penghormatan. Istri-istrinya Rasulullah adalah ibunda bagi kaum mukminin radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Dan bagaimana tuh di dalam Al-Quran disebutkan tentang para wali-wali yang zaman dulu. Di balik sosok Nabi Musa ada ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah Ta'ala ilhamkan dan menyampaikan pembicaraan kepada ibunya Nabi Musa, bukan cuma 1-2 kata, pembicaraan yang panjang lebar disampaikan kepada ibundanya Nabi Musa.
sehingga melakukan bertindak sesuai arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau takut, anak khawatir terhadap anaknya, dia sembunyikan, dia simpen, dia jaga anaknya. Tapi Allah taala ngajarkan, kalau kamu takut, hanyutkan anakmu di laut, di sungai. Idza khifti alaih fa'alqihi fil yam. Kamu takut, sudah nyerah, udah takut, serahkan sama kami yang atur. Hanyutkan di sungai, sudah, kami yang atur, tahu beres. Dan apa yang terjadi? Sayyidina Musa, Allah Ta'ala jadikan tempat yang paling aman untuk Nabi Musa, rumahnya Fir'aun, istananya Fir'aun. Dan di balik sosok Nabi Musa ada wanita, ibundanya beliau, dan juga ukhut Musa, kakaknya Nabi Musa yang perempuan. Galat li ukhtihi Gussih, disuruh ikutin. Dan dia yang menunjukkan kepada istrinya Fir'aun, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Kemudian ada istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, yang mengasuh, yang merawat Nabi Musa dan menjaga, melindungi Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Musa. Sosok wanita. Dan juga istrinya Nabi Musa yang dipertemukan oleh Allah Ta'ala di Madian, putrinya Syuaib. Di balik sosok-sosok besar ada wanita-wanita agung, wanita-wanita besar seperti mereka-mereka ini. Dan juga para aulia, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Alhasil, wali-wali dan ulama dari umat Nabi Muhammad lebih agung, lebih mulia daripada wali-wali dan ulama dari kalangan Bani Israel yang kita diperintahkan dan ditanamkan untuk mencintai, mengagungkan, menghormati mereka. Beginilah bersikap kepada para wali-wali dari kalangan Bani Israel, apalagi dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menanamkan hal ini kepada sahabat beliau, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan semua para sahabat. Nabi menceritakan tentang wali dari umat terdahulu dan wali dari umatnya beliau. Nabi cerita wali, iya, managiban, bahasa kita managiban, menceritakan managib wali. Siapa managib wali yang diceritakan oleh Rasulullah? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, sampai Nabi menyatakan bahwasanya Uwais yadkhul fi syafa'atihi fi mithl Rabi'ah wa Mudar. Uwais Al-Qarni memberikan syafaat sejumlah orang-orang dari suku Rabi'ah dan Mudar. Itu suku Arab yang paling banyak adalah dari suku Rabi'ah wa Mudar. Dan itu semuanya syafaatnya Uwais Al-Qarni untuk mereka, sejumlah orang-orang tersebut. Dan Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa'agri'ahu minnis salam, is'alahu ayyastaghfirallaha lakuma yaghfirallahu lakuma. Hai Umar, wahai Ali, sampaikan salamku kepada Uwais, minta kepada Uwais berdoa, mendoakan kalian, memohonkan ampunan Allah untuk kalian, pasti diampuni kalian oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dengan Uwais Al-Qarni, mana yang lebih mulia? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali sahabat, Uwais Al-Qarni tabi'in. Wah, kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah Nabi Muhammad di umat ini yang paling afdal, wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tali lahul Farugu, Uthmanu, ba'dahu kadha Aliyun, fasittatul bagun fal badriyu. Mereka yang paling mulia, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baru setelah mereka sittah dari Asyar al-Mubasyirin bil Jannah sisanya. Kemudian baru Ahlul Badr, Ahlul Uhud, Ahlul Bai'atur Ridwan, Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Baru setelah itu tabi'in. Dan Sayyidina Umar lebih afdal dari Sayyidina Uwais, begitu juga Sayyidina Ali. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada orang mulia untuk memuliakan setiap orang yang mulia, walaupun itu juniornya mereka, Ngapain minta doa kepada Uwais Al-Qarni? Nabi Muhammad depan mata bilang minta doa aja sama Rasulullah, minta doa kepada Rasulullah, lebih mulia miliaran kali daripada Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan minta doa kepada Uwais. Jangan heran
Nabi kita tuh belajar beginian nih, belajar adab dari Allah Ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab minta izin mau pergi haji. Loh, pergi haji ngapain minta izin? Kan kalau ada orang yang otaknya error, ya, haji rukun Islam, masa ngerjain rukun Islam minta izin? Sayyidina Umar mau pergi haji minta izin, sebab dia belajar haji dan belajar adab dari Nabi Muhammad. Nabi yang menanamkan kepada beliau adab. Hatta mau pergi haji minta izin kepada Rasulullah. Main dana sunnah bahwasanya orang mau pergi haji datang kepada sholihin, kepada ulama, ya, minta doa kepada mereka. Datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin mau pergi haji. Terus Nabi bilang apa? La tansani min du'aika ya ukhay. Jangan lupakan aku dari doamu wahai saudaraku. Nabi Muhammad minta doa kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mana lebih manjur? Doanya Nabi atau doanya Umar? Doanya Nabi lebih manjur. Tapi Nabi ngajarkan demikian, tawadhu, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, mengajarkan respek dan penghormatan, bahkan kepada umatnya sendiri. Jangan lupakan aku dari doamu wahai saudaraku. Sayyidina Umar bilang, ini kalimat saudaraku, ucapan Rasulullah ini lebih saya sukai daripada dunia seisinya. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali minta doa kepada Uwais Al-Qarni dan didoakan radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Wah, ini akhlak dan adab yang diajarkan, yang dibina, yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai setiap wali, mencintai setiap ulama, dari zaman manapun juga, dari umat manapun juga, apalagi dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ma'ruf kan kisah mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili, yang bermimpi Rasulullah bersama Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. Nabi Musa nanya, ya Rasulullah, engkau bilang di dalam hadismu, ulama ummati ka anbiya Bani Israel, ulama umatku bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ini kami adalah pembesar-pembesar nabi-nabi dari Bani Israel. Coba tunjukkan dari umatmu yang bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Terus Nabi jawab, aina Abu Hamid Al-Ghazali? Di mana gerangan Abu Hamid Al-Ghazali? Datang Abu Hamid Al-Ghazali, terus Nabi bilang, ini dia orangnya, ulama umatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka Sayyidina Musa nanya, masmuk ya imam, siapa namamu wahai imam? Al-Imam Ghazali bilang, ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Maka Nabi Musa bilang, saya cuma nanya nama kamu, saya nggak nanya bapak kamu siapa, saya nggak nanya kakek kamu siapa, saya nggak nanya buyut kamu siapa, saya nggak tanya nisbat kamu kemana, saya nggak nanya itu. Saya cuma nanya nama kamu. Saya kira kamu ulama, kok jawabnya, bahasanya kok jawabnya lebay. Nah, istilahnya seperti itu. Apakah ini namanya ilmu? Apakah ini namanya adab? Maka Sayyidina Ghazali nanya, ya Rasulullah, ujibul kalim am ata'adab? Saya jawab atau saya ya nerima aja? Nabi bilang, ajibhu, jawab. Maka Sayyidina Ghazali berkata kepada dia, ya kalim Allah, engkau ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, wa matilka biyaminika ya Musa, apa gerangan yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Engkau jawab apa? Hiya asaya atawakka'u alaiha wa husyu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Tongkatku bersandar dengannya, ngongon kambing dengannya, kemudian punya banyak kegunaan tongkat ini. Kenapa enggak kamu jawab, ini tongkat, sudah selesai? Kenapa jawabnya panjang lebar? Maka tersenyum Nabi Musa, iya betul, kamu ulama. Ulama umat Nabi Muhammad bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Terus Nabi Muhammad bertanya, ya Musa, ya Isa, afi ummatikuma habrun kahadha? Hai Musa, hai Isa, apakah di kalangan umatmu ada orang ulama yang sekali berimam Ghazali? Mereka menjawab, la ya Rasulullah, enggak ada ulama di kalangan umat kami yang sehebat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda. Ini apa ini, hadis? Bukan, mimpi. Mimpinya wali, mimpinya soleh, mimpinya alim,
Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini mimpinya beliau. Terus mimpi, ya emang kenapa kalau mimpi? Emang kalau mimpi kenapa? Masalah gitu kalau mimpi. Azan itu ditetapkan sebagai panggilan sholat berdasarkan mimpinya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menetapkan itu Nabi Muhammad. Kemudian mimpi tersebut, mimpi ya mimpi, bukan wahyu, tidak merubah hukum, tidak membuat yang haram jadi halal, tidak membuat yang halal menjadi haram, tidak membuat sebuah hukum syariat yang baru. Itu kedudukan mimpi. Dan mimpi sebagaimana kata Imam Malik bin Anas, sur wala taghur, boleh bergembira, jangan ghurur dan tertipu. Jangan ghurur dan tertipu. Itu fil Bukhari disebut dalam Muwatta Imam Malik. Itu Rasulullah bersabda di dalam hadis, "Dhahaba al-wahyu wa bagiyat al-mubasysyirat." Wahyu sudah habis, sudah selesai, ditutup dengan Nabi Muhammad. Yang tersisa setelah Nabi Muhammad al-mubasysyirat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, famal mubasysyirat?" Apa itu hal-hal yang memberikan kabar gembira? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ru'ya as-salihah, mimpi-mimpi yang baik, apalagi yang dilihat oleh orang-orang solihin, orang-orang yang baik. Tapi ya tetap mimpi kedudukannya adalah mimpi, bukan hadis, dan gak ada ketetapan hukum dalam mimpi. Terus sejak kapan sih mimpi, nggak boleh mimpi? Ya bagaimana ceritanya tuh nggak boleh mimpi? Bagaimana ceritanya nggak boleh mimpi? Di Al-Quran ada mimpinya siapa namanya? Mimpinya raja, hingga membuat Sayyidina Yusuf keluar dari penjaranya beliau. Disebutkan mimpi tersebut. Nggak semuanya mimpi dibuang di tong sampah, tapi ada mimpi tertentu, ada hikmah di situ. Allah Ta'ala atur hikmahnya di situ. Sayyidina Ibrahim bilang kepada putranya Ismail, "Ya bunai, inni ara fil manam." Dipastikan lagi sama Allah Ta'ala, fil manam, aku melihat di dalam tidur. Artinya apa? Melihat dalam tidur, mimpi. Anni azbahuk, bahwasanya aku menyembelih engkau. Dan ru'yanya para nabi-nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Sayyidina Yusuf bilang kepada ayahnya Sayyidina Ya'qub, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wal qamar wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Melihat ada 11 bintang, kemudian bulan, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Sayyidina Ya'qub bilang, "La tagsus ru'yaka ala akhik fayakidu laka kaida." Jangan cerita-cerita mimpimu kepada saudaramu, akhirnya mereka jadi iri, jadi hasud, dan menipu daya, menjebak engkau, mencelakakan engkau. Enggak semuanya mesti diceritain ke orang. Kadang diem, tutup. Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia bilang, "Inni la aktumu min ilmi jawahirahu kaila yarahu dzul jahli fayaftatina." Saya sengaja menutup permata-permata dari ilmu yang saya punya. Yang saya tunjukin ilmu yang biasa-biasa aja. Permata-permatanya nggak saya obral ke orang. Kenapa? Terkadang nggak semua akal manusia kuat menampungnya. Akal bisa menampung, tapi hati, nah ini yang berat, hati nggak kuat menampung. Hasud dan iri, itu penyakit dari umat terdahulu. Hasud dan iri, itu yang membuat saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya, menjebak Nabi Yusuf. Kemudian juga mereka sampai berargumentasi, kita bunuh Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu apa? Setelah kita bunuh bikin dosa besar, terus setelahnya kita menjadi anak-anak soleh untuk abahnya kita. Yaqlu lakum wajhu abikum
agar kalian dapat perhatian dari ayah kalian. Jadi jangan perhatiannya kepada Nabi Yusuf saja, diborong jatahnya kita, diambil semuanya, yang diperhatikan cuma Yusuf saja. Bunuh Yusuf, jadi wajah ayah kalian, perhatiannya tercurah, dibagi untuk kalian, dan kita jadi orang soleh deh, kita taubat setelah itu. Itu ulama bilang, setelah perbuatan yang mereka lakukan terhadap Yusuf, apakah mereka berhasil mendapatkan yang mereka mau? Berhasil mendapatkan cinta bapaknya? Tidak. Berhasil menjadi anak soleh? Tidak. Tiap hari menumpuk dosa kebohongan demi kebohongan untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Tiap hari membuat bapak mereka sedih, menangis. Tiap hari, tiap saat menumpuk. Mau jadi, kita mau jadi orang soleh, nggak jadi orang soleh. Dapat perhatian dari bapak kita, nggak dapat. Begini, al-hasud la yasud. Orang yang iri nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Wala dapat ilmu, wala dapat kesolehan, wala dapat keberkahan. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah taala mau memberikan hidayat, itu asbab semuanya itu, ketika mereka taubat dan kembali dan berdamai dengan saudaranya, diangkat semuanya anbiya menjadi para nabi-nabi. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim Ismail Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita beriman, percaya kepada semuanya nabi-nabi, enggak kita beda-bedain. Kita cinta kepada mereka semuanya. Begitu juga terhadap para wali-wali, enggak kita beda-bedain. Saya mencintai 1.000.000 wali, saya cuma musuhin 1 wali. Bagaimana itu hukumnya? 1.000.000 wali saya cintain, 10 juta wali saya cintai, saya cuma membenci 1 wali, cuma 1. Dibandingkan 1 juta atau 10 juta atau 1 miliar wali saya cintai, saya cuma benci 1 wali. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah menyebutkan hadis qudsi, Allah Ta'ala menyatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang memusuhi 1 waliku, aku nyatakan perang. 1 wali, dia musuhi 1 wali, aku nyatakan perang. Yahud, umat Yahudi bilang kepada umat Islam, bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, yang bawain wahyu kepadamu siapa namanya? Jibril apa Mikail? Nabi Muhammad bilang, yang nganterin wahyu ke saya Jibril. Itu musuhnya umat Yahudi. Itu musuhnya umat Yahudi. Maka Allah Ta'ala nyatakan, maka aduan, yang menjadi musuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada Jibril, kepada Mikail. Fa innallaha aduun lil kafirin. Taib, Yahudi cuma memusuhi Jibril, kok dibilang oleh Allah Ta'ala kamu memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya Allah, memusuhi para rasul, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail. Loh, Mikail teman kita, Mikail kamu musuhin juga. Loh, kita cuma musuhin 1. Musuhin 1 berarti musuhin semua. Itu malaikat. Begitu juga para nabi-nabi, mendustai 1, mendustai semua. Begitu juga wali-wali, memusuhi 1, memusuhi semua. Saya cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi saya benci kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Saya cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Hasan Basri, Junaid Al-Baghdadi, tapi saya benci kepada Ibrahim bin Adham. Saya cinta kepada semuanya dan kepada Ibrahim bin Adham, tapi saya benci kepada Abu Yazid Al-Bustami. Memusuhi 1 wali, tanggung sendiri resikonya. Sebab mu'adatul awliya, memusuhi para wali-wali, itu min asbab su'il khatimah, penyebab su'il khatimah. Makanya jaga adab. Orang makin banyak ilmu, makin banyak adab, makin banyak akhlak, makin banyak tawadhu, makin banyak hormat dan respeknya kepada orang-orang mulia. Walidzalik, lihat, siapa yang enggak kenal dengan Syekhana Khalil Al-Bangkalani, Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, ulama besar, bahkan para ulama yang ada di Hijaz, keilmuannya pun juga
bersanad kepada Syekh Khalil Al-Bangkalani. Syekh Khalil dengan segala keilmuannya datang ke Sidogiri, ziarah dari tempatnya beliau, datang berziarah kepada Syekh Kiai Nur Hasan. Ziarah kepada Kiai Nur Hasan, masuk ke kampung sini, dia buka sendalnya. Kemudian dia datang berziarah menimba ilmu kepada Kiai Nur Hasan. Tiap kali datang seperti itu. Pulang pergi baca Yasin 41 kali. Jalanan menjadi saksi pijakan telapak kaki Syekhana Khalil dalam menuntut ilmu, dalam zikir, dalam tilawatul Quran. Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani itu dalam Tanbihul Muqtarin menceritakan ada beberapa para wali-wali, kalau dia berjalan tuh tiap dia melangkah selalu berzikir. Seandainya dia udah berjalan lupa zikir, dia mundur lagi, balik lagi. Bilang, saya nggak mau jejak saya di muka bumi ini berlalu tanpa zikir. Walaupun udah kelewatan 1 kilo, 2 kilo, balik lagi 2 kilometer. Jalan, melalui jalan tersebut dengan zikir. Subhanallah. Dan ternyata itu bukan cuma cerita dari 500 atau 1000 tahun yang lalu, tetapi di dalam waktu yang nggak terlalu jauh dari kita, lebih dari 100 tahun yang lalu, 100 sekian, Syekhana Khalil datang ke sini, dia buka sendalnya. Kemudian juga sepanjang jalannya pulang pergi baca Yasin 41 kali, dan begitu masuk. Bagaimana gak berkah ilmu yang beliau tuntut, ilmu yang beliau cari tersebut, dengan adab, dengan ta'zim. Kan Al-Imam Malik bin Anas di Madinah nggak mau pakai sendal. Kenapa? Nggak mau pakai sendal, nggak mau naik unta atau keledai, naik kendaraan di kota Madinah. Ditanya, kenapa? Ini lagi panas-panasnya tanah Madinah. Maka dijawab, di mana saya akan meletakkan telapak kudaku atau keledaiku atau untaku? Di tanah yang pernah dipijak oleh Nabi Muhammad, tanah yang pernah dipijak oleh malaikat Jibril, tanah yang pernah dipijak oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dia jalan di kota Madinah, itu nggak mau pakai sendal. Adab, respek, akhlak kepada para pendahulunya. Kenapa? Sebab beliau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya sembarangan. Tapi orang kalau punya ilmu, begini adabnya, begini respeknya. Orang yang memuliakan, yang hormat kepada orang yang terhormat adalah orang yang punya kehormatan. Tapi orang yang nggak punya kehormatan, ya nggak tahu cara menghormati. Kenapa nggak hormat kepada fulan, kepada wali fulan? Ya dia nggak punya kehormatan. Fagidu syai' la yu'ti. Saat dia nggak punya kehormatan, bagaimana dia mau menghormati orang lain? Tapi Rasul dalam Al-Quran, Sayyidina Musa, Nabi dari kalangan Bani Israel, datang mencari Sayyidina Khadir. Khadir, ada yang bilang beliau Nabi, ada yang beliau bilang bukan Nabi, wali. Katsir dari ulama yang berpendapat kalau beliau bukan Nabi, tapi seorang wali. Gal ba'du ahli al-haqiqah mengatakan Jibril muallimul anbiya wa Khadir muallimul awliya. Jibril mentornya para nabi-nabi, Khadir mentornya para wali-wali. Nabi Musa salah seorang ulul azm minar rusul, nabi dengan umat yang terbanyak setelah umatnya Nabi Muhammad, mencari Khadir, melakukan perjalanan panjang. Lihat semangatnya Nabi Musa, pengen ketemu wali, pengen ketemu wali yang ada di zamannya. Beliau bilang, idh qala Musa li fatahu lah abrah hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huguba. Saya nggak mau berhenti sampai saya ketemu di tempat yang dijanjikan, walaupun berlalu waktu bertahun-tahun. Saya cari tetap. Begitu sampai ketemu, apa dia bilang kepada Sayyidina Khadir? Ana Musa, Fir'aun tenggelam gara-gara saya. Jangan macam-macam. Kamu punya ilmu apa? Kasih tahu. Nggak bilang begitu. Nabi Musa bilang apa? Kepada wali tersebut, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku manut kepada engkau, ngikut kepada engkau? Kali-kali ada ilmu yang bisa engkau ajarkan kepadaku. Adab Nabi Musa, adabnya kepada Sayyidina Khadir. Ilmu begitu.
Makin tambah ilmu, makin tambah adab, makin tambah tawadhu, makin tambah akhlak. Dan beginilah ilmunya Imam Syafi'i, ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal, ilmunya Imam Abu Hanifah, ilmunya Imam Malik bin Anas, ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmunya Aulia wa Salihin. Dan ketahuilah, kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau belajar menimba ilmu kepada Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Jadi kita ini, saya, keluarga Al bin Jindan, kita ini masih bernasab kepada Sidogiri. Nasab ada dua, ada nasab tini, ada nasab dini. Ada nasab hubungan tanah, hubungan darah. Yang kedua nasab hubungan din, melalui ilmu, jalur ilmu. Tin tanpa din nggak guna. Tetapi keberadaan tin, nasab tini, apabila diiringi dengan nasab dini, nah itu baru manfaat wa syaraf. Nah kita di dalam nasab dini, kita bernasabkan jalur kita bersambung kepada Syekhana Khalil, kepada Syekh Nur Hasan, nyambung kepada guru-guru beliau sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kebanggaan buat kita. Dan senantiasa dari Sabang, saya sudah pergi ke Sabang, sampai ke Merauke, kita sudah sampai di Merauke, ke banyak provinsi, ke banyak kota, ke banyak tempat kita masuk, kita menemukan santri-santri Sidogiri berdakwah di tempat tersebut. Niat dari seorang wali, alim, amil, mutawadhi', dari seorang Kiai Nur Hasan, niatnya beliau, lihat, menyampaikan agama ini sampai ke seluruh penjuru dunia, radhiyallahu anhu ardah. Dan disinilah kita mau ilmu satu paket, dengan adab, dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur, dengan ihtiram, dengan pengamalan. Ini tempatnya. Ini tempat warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah peduli dengan umatnya yang biasa-biasa aja. Waktu Sayyidatuna Aisyah membuat sesuatu yang istimewa, Nabi bilang, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarat. Didoakan panjang lebar oleh Nabi Muhammad. Senyum Siti Aisyah, girang. Terus Nabi tanya, farihti ya Aisyah, kamu girang dengan doaku wahai Aisyah? Bilang, iya saya gembira. Bilang, itulah innaha la da'wati li kulli fardin min ummati fi kulli lailah. Itu doaku untuk setiap individu dari umatku setiap malam. Individu dari umat Nabi Muhammad setiap malam. Umat yang biasa-biasa aja. Apalagi umat yang memang diprogram untuk memikul warisannya Nabi Muhammad, memikul ilmunya Rasulullah, menyebarkan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi Muhammad, malaikat menghamparkan sayapnya untuk para santri. Maka umat yang jenis ini dari umatnya Rasulullah, yang sampai malaikat ridho kepada mereka hingga menghamparkan sayapnya untuk para santri, mereka jauh lebih diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak heran kalau perhatian Rasulullah ke tempat ini kita yakin sangat besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang di dalam hadis, kalau malaikat melakukan hal itu ridhan bima yasna, karena gembira dengan yang diperlakukan, yang dilakukan oleh umat di dalam menuntut ilmu. Malaikat gembira. Bagaimana halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hal yang paling menggembirakan hati Rasulullah kalau umatnya menuntut, mengkaji, mempelajari, mengamalkan, mengemban ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang paling menggembirakan Rasulullah. Dan juga
disebutkan mereka yang membawa menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawat wa ahlul ard hatta al-hitan fil bahr. Allah, malaikat-malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, sampai ikan yang ada di lautan. Kenapa? Mendoakan, bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Masya Allah, alhamdulillah. Nah karenanya itu kita punya kesempatan untuk menjadi umatnya Rasulullah, bukan umat yang standar, tetapi kita terbuka pintu akses khusus ke hatinya Nabi Muhammad. Dengan ngambil ilmunya Nabi, mengemban dakwahnya Nabi, mengajarkan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di seluruh penjuru dunia. Jangan kita sia-siakan akses tersebut. Nikmat kita punya guru yang bersanad, nikmat yang nggak bisa dihitung. Ini nikmat. Punya guru yang bersanad, punya keilmuan yang sumbernya jelas, dan guru-guru kita bersilsilah keilmuannya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata rantai yang memadukan antara keilmuan, suluk ahli dalam peribadatan, ma'rifah pengenalan kepada Allah, mahabbah kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kemuliaan bagi kita, jangan kita sia-siakan kemuliaan ini. Ini berlian, jangan kita tukar berlian dengan kotoran kambing, beda. Ini berlian yang kita punya, hargai. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'allamu qabla dhannin, belajar yang betul sebelum dhannin. Apa itu dhannin? Ada fil Bukhari. Itu dhannin alladzina yatakallamuna bidzann. Orang yang ngomongnya nggak pakai ilmu, pakai prasangka. Jadi kira-kira, kalau nggak salah, kurang lebih. Jadi pakai spekulasi. Ilmu bukan pakai spekulasi, bukan pakai prasangka. Nikmat dari Allah Ta'ala, kita punya guru yang jelas, punya sumber yang jelas. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita senantiasa tersambung dengan mereka, enggak keluar dari jalannya mereka. Allah taala anugerahkan kepada kita keilmuan seperti Allah taala anugerahkan kepada mereka, ketakwaan seperti Allah taala anugerahkan kepada mereka, istiqamah seperti Allah taala anugerahkan kepada mereka. Dan kita doakan segenap keluarga besar Syekh Kiai Nur Hasan, Allah taala berikan keberkahan, Allah taala angkat derajat para pendahulu-pendahulu kita, para masyayikhina, dan Allah taala memberikan keberkahan di antara segenap keluarga besar beliau, dan juga para masyayikh, para ulama, para kiai. Allah taala berikan kesehatan, afiat, bil khusus yang kita muliakan orang tua kita, Kiai Haji Fuad Nur Hasan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap para kiai, para masyayikh, dan juga akhina Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Al-Habib Segaf, Ibn Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Amr Segaf, dan juga para habaib yang hadir tengah-tengah kita diberikan kesehatan, keberkahan. InsyaAllah Allah Ta'ala sebagaimana kumpulkan kita dalam cinta kepada Rasulullah, Allah Ta'ala izinkan kita besok menatap wajah Nabi Muhammad, menyalami tangan Nabi Muhammad, mendapat senyuman dan ridhanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع جميع الأولياء، مع جميع العلماء، مع الصالحين، مع عبادك المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين ويا ذا القوة المتين فاطر السماوات والأرض. أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين. الحقنا بكي نور حسن، الحقنا بكي خليل، الحقنا بأولياء التسع، الحقنا بكافة الأولياء والصلحاء والأتقياء والأصفياء برحمتك يا أرحم الراحمين، مع سيد الأنبياء معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.